warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Mbak Ela Nur Akhirah Hadirah. ya. Kemudian Mbak Puratul Ainiyah Hadirah. Mbak Himatul Alia. Hadirah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang indahnya berbagi. Tapi kali ini kita akan belajar tentang sedekah terlebih dahulu. Sedekah. Nah, sebelumnya di sini siapa yang pernah bersedekah? Nah, contohnya seperti apa? Sedekah makanan. Nah, bisa sedekah makanan. Ya, jadi sedekah itu, nah sekarang yang pertama pengertian dari sedekah. Jadi sedekah itu adalah apa tadi? Penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan. Nah, tadi seperti contohnya Mbak Elo, ini dia menyedekahkan sedikit makanannya untuk orang yang membutuhkan. Nah, kemudian sedekah itu tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa uang. Sedekah itu bisa berupa perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu termasuk sedekah juga. Misalnya, senyum saja itu bisa termasuk sedekah. Nah, contoh yang lain biasanya kan kalau di jalan itu ada batu atau duri ya di jalan. Nah, kalau kalian melihat terus kalian mengambilnya, menyisihkan biar tidak menghalangi orang, itu kalian juga bisa mendapat pahala dari sedekah. Karena bisa saja orang terkena duri itu nanti akan celaka, ya kan? Ya. Contoh tadi seperti senyum. Nah, senyum itu bisa menjadi sedekah karena apa? Karena senyum itu bisa menyenangkan hati orang lain. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hukum sedekah. Nah, hukum sedekah ini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Apa maksudnya? Sunnah muakkad ini adalah sangat dianjurkan. Jadi sedekah itu sangat dianjurkan ya, anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sudah pengertian hukum, kemudian yang ketiga itu dalil tentang sedekah. Nah, dalil tentang sedekah itu kalau di Al-Quran itu pada surat Al-Baqarah ayat 177 dan juga hadis riwayat Bukhari. Nah, bisa dibacakan Mbak Ella hadis riwayat Bukhari di LKS-nya dibaca. Hadis tentang sedekah. Inna sodakota la tutfi'u dober robbi wa tadfa'u ammitatishu. Nah, sekalian dibaca artinya. Artinya, sesungguhnya sedekah itu seperti memadahkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi maksud dari hadis tersebut yaitu sedekah itu bisa memadamkan murka Allah. Nah, dan juga selain itu bisa menghindarkan kita dari mati su'ul khotimah, yaitu mati yang tidak baik. Selanjutnya hukum sudah, dalil, kemudian rukun sedekah. Rukun sedekah. Nah, jadi dalam sedekah itu juga ada rukun. Rukun yang pertama, siapa yang tahu? Saya. Ya, Mbak Lia? Orang yang memberi. Orang yang memberi.
Kemudian Orang yang diberi. iya, orang yang diberi. Kemudian Ijab dan kabul. ijab dan qabul. Jadi dalam rukun sedekah itu ada 3. Yang pertama orang yang memberi. Jadi dalam sedekah itu harus ada orang yang memberi dan harus juga ada orang yang diberi. Dan yang terakhir yaitu ijab kabul, serah terima dari orang yang memberi dan orang yang diberi. Selanjutnya yaitu hilangnya pahala sedekah. Ya kan agak muat ya, kita harus ini. Hilangnya pahala sedekah. Nah, jadi dalam bersedekah kita itu harus ikhlas. Ikhlas memberikan kepada orang yang diberi. Nah, jadi amal ibadah atau pahala yang kita terima karena sedekah itu bisa hilang karena beberapa sebab. Yang pertama Menyebut. mengungkit. Misalnya mengungkit apa yang pernah diberikan kepada si penerima sedekah. Kemudian yang kedua yaitu menyinggung hati si penerima. Hati penerima. Kemudian pahala sedekah bisa hilang juga karena riya. Apa itu riya? Sombong. Iya, memamerkan apa yang pernah kita berikan kepada orang lain supaya kita mendapat pujian dari orang. Nah, jadi ini adalah hal yang bisa menghilangkan pahala sedekah. Ada mengungkit-ungkit apa yang pernah kita beri, terus kemudian menyinggung hati si penerima sedekah tadi, dan yang ketiga itu riya atau pamer. Nah, selanjutnya yaitu hikmah dari bersedekah. Ya, taruh bawah ya karena nggak muat. Hikmah. Nah, hikmah dari bersedekah itu ada banyak. Salah satunya yang pertama yaitu Meringankan beban orang lain. ya meringankan beban orang lain. Kan beban orang lain ya ini maksudnya. Kemudian juga bisa memperlancar rezeki. Jadi kalau pengen rezekinya lancar, kalian harus bersedekah. Melancarkan rezeki. Kemudian yang ketiga, Menimbulkan rasa kasih sayang. ya, jadi hikmah dari bersedekah itu bisa mempererat hubungan antara sesama manusia. Mempererat hubungan antar manusia. Tulisannya jelek, gak apa-apa. Nah, jadi dalam sedekah ini ada beberapa poin ya. Yang pertama tadi pengertian, kemudian hukum, dalil, rukun, hal yang bisa menghilangkan pahala sedekah, dan hikmah dari bersedekah. Nah, baik, karena sudah diterangkan sama Bu Guru ya tentang sedekah. Sekarang ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Ada, saya belum. Ya, silahkan Mbak.
tadi kan Bu Guru bilang sedekah itu bisa menjadi wajib hukumnya. Itu seperti apa ya Bu? Bisa dijelaskan? Oh ya, contohnya ya misalnya tadi kan hukum dari sedekah tadi apa? Sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Nah, hukum sedekah itu bisa menjadi wajib kalau misalnya nih contoh. Misalnya ada orang yang meminta makanan kepada kita. Dia sudah tidak makan beberapa hari dan dia meminta sedikit makanan kepada kita untuk mengisi perutnya yang sedang kosong. Nah, hal itu bisa menjadi wajib karena kita bisa membantu orang itu agar tidak kelaparan. Nah, contohnya seperti itu, Mbak. Bisa dipahami? Bisa. Mbak Sonia paham? Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian sesuai tempat duduk saja ya. Ini seperti Mbak Lias sama Mbak Elo, ini satu tempat duduk nanti menjadi satu kelompok. Dan yang lainnya seperti itu. Nah, Ibu akan sebelumnya kita akan bermain peran atau role playing namanya. Nah, nanti ada yang menjadi siswa pertama, dia menjadi siswa kedua. Nanti kalian akan bermain peran dan skenarionya sudah Ibu siapkan. Ini bisa dipelajari satu bangku ya. Dipelajari skenarionya, nanti setelah dipelajari maju bukan presentasi, maksudnya kita akan bermain peran tentang sedekah ini nanti. Paham? Paham. Nah, sekarang Ibu kasih waktu untuk mempelajari tentang skenarionya. Nah, sebelumnya Ibu lupa, ini nanti buat kalian ditulis ya, siapa yang menjadi siswa 1, siapa yang menjadi siswa 2. Sesuai skenarionya nanti ditulis, nanti dipasang menggunakan solasi. Ya, nanti itu dipelajari dulu yang penting ya. Mulai. Baik, waktunya sudah habis. Ini saatnya kalian mempresentasikan di depan kelas ya. Ibu tunjuk Mbak Ella sama Mbak Lia untuk maju mempresentasikan di depan kelas. Ayo, silahkan. Ibu di sini nanti. Cuma mau kemarahin aku. Silahkan dipresentasikan. Ya, pulpenku habis. Ini aku kasih ini. Tapi aku nggak enak. Gak apa-apa, kan ikhlas. Nggak apa-apa nih. Gak apa-apa, aku ikhlas. Beneran. Makasih ya. Baik, sangat bagus ya presentasinya tentang sedekah. Nah, sekarang kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Ibu akan menjelaskan. Nah, jadi kesimpulannya dari apa yang telah dipresentasikan Mbak Ella dan Mbak Lia itu adalah kita harus ikhlas dalam bersedekah. Nah, jadi tidak agar pahalanya tidak hilang tadi, tidak mengungkit, jangan riak dan tidak menyinggung hati penerima. Nah, seperti itu adalah contoh dari sedekah. Dan sedekah diingat-ingat ya, sedekah itu tidak hanya berupa materi, tapi bisa juga dengan perbuatan yang baik. Ya, benar. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa ya untuk diamalkan setiap harinya. Nah,
Cukup sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus sebelum kita mengakhiri, kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.